Ya, selamat hari Jumat teman-teman semua. Di video kali ini gue akan bahas dari Liga Inggris saja. Jadi ada dua topik yang akan gue bahas. Pertama dari Saint James Park, kekalahan Manchester United dari Newcastle, kekalahan yang tidak mengejutkan buat gue dan tidak ada masalah menurut gue ya. Dan juga satu lagi dari Stamford Bridge ya. Jadi kemarin gue bikin video, sorry gue mundurin dikit dulu. Gue bikin video yang mengulas kekalahan Chelsea dari Aston Villa, dan di situ memang gue salah menganalisa. Gue berpikir Potter akan aman karena walaupun mereka kalah di ya di Stamford Bridge lah ya, kalah di Liga Inggris, tapi mereka masih hidup peluangnya untuk di Liga Champions. Ya tapi ternyata pemiliknya Todd Boehly berpikir lain dan akhirnya memecat Graham Potter ya setelah kalau nggak salah 7 bulan di Chelsea, menangani Chelsea. Oke, tapi gue akan mengawali dulu dari St. James Park tadi, kekalahan MU 2-0. Apa arti kekalahan ini buat buat Manchester United? Menurut gue nggak ada masalah. Menurut gue uh, karena gini, intinya ada dua hal yang mau gue bahas dari kekalahan MU. Pertama, kalau di posisi klasemen memang MU kegeser jadi peringkat keempat. Cuman poinnya masih sama 50 dan Tottenham ada di peringkat kelima. Ya bedanya 1 poin. Cuman Tottenham lebih banyak satu pertandingan ya. Jadi kalau MU nanti menang, poinnya jadi beda 4 lagi. Tapi bukan itu yang mau gue bahas di sini. Tapi yang mau gue bahas di sini adalah bagaimana secara ini yang pertama ya, bagaimana secara natural sebenarnya MU ini Erik ten Hag, Rashford dan kawan-kawan kelihatannya secara gestur lebih ngotot, lebih fokus, lebih serius, lebih komit di piala-piala yang mereka ikuti. Ya, satu udah selesai, piala Carabao Cup, mereka udah juara. Sekarang kan on the way nih, Europa League dan juga FA Cup ya. Jadi di FA Cup dia, coba kita lihat jadwalnya dulu ya. Nanti lawan Sevilla dulu, 14 April home. Kemudian di FA Cup mereka akan main tanggal 23 April lawan Brighton and Hove Albion. Jadi gue ngeliat gini, intinya adalah MU ini lebih ingin mengakhiri musim ini dengan gelar-gelar yang mungkin mereka perebutkan saat ini. Dan ini yang berkali-kali gue sempat utarakan, mirip dengan apa yang dilakukan Jose Mourinho tahun 2017. Ya mereka melepas dalam tanda kutip Premier League. Ya ini yang ngomong gue bukan fans MU loh. Jadi bukan excuse. Tapi mereka fokus di Europa League, terutama Europa League ya. Karena kalau mereka menang Europa League, satu, Erik ten Hag berarti mengakhiri musim ini minimal dengan 2 piala minimal ya. Karena Piala Liga kan udah dapat, kemudian Europa League dan dapat otomatis tiket Liga Champions ya. Apakah mereka tidak berusaha untuk menang di Liga? Oh ya tetap berusaha. Cuman itu yang gue bilang, secara natural mereka akan tidak sengotot ketika tampil di piala-piala tadi yang gue bilang, termasuk di Europa League dan juga FA Cup. Ya gampangnya ginilah analoginya, kalau lu dikejar anjing itu kan larinya pasti lebih kencang. Nah ini seperti kalau lagi main di Europa League, karena dia punya motivasi di sana, mereka tahu di ujungnya ada rewards 2 masuk Liga Champions dan dapat Piala Liga, mereka agak lebih ngotot. Apalagi ini kita nggak tahu di ruang gantinya. Apalagi kalau memang Erik ten Hag menekankan hal seperti itu, memang sengaja, ada tendensi atau ada kesengajaan memang untuk seperti itu. Misalnya, oke lu main di liga tetap ngotot, tapi jangan sampai lu cedera, jangan sampai lu hektik, dan seterusnya. Mungkin aja itu memang akhirnya terimplementasikan dengan permainan MU yang kemarin lawan lawan Newcastle benar-benar dikurung habis-habisan ya menurut gua. Kalau bukan De Gea mungkin mereka bisa kalah lebih banyak dari 2 gol ya. Itu. Dan yang kedua, memang ada faktor teknis juga. Ya kita tahu Casemiro. Nah ini penting absennya Casemiro, dan gue yakin lu sepakat sama gue. Uh, Sekali lagi ini menunjukkan dua hal. Satu hal menunjukkan bagaimana pentingnya transfer polisi dalam sebuah klub. Ya kemarin gue sempat nyinggung soal transfer polisinya Arsenal yang memang luar biasa perfect dengan membeli Zinchenko, Jesus dan juga Trossard di tengah musim.
Bahkan Jorginho kalau mau dimasukin. Nah, demikian juga dengan MU. Lihat bagaimana Varane menjaga apa ya, kematangan di lini belakang dengan pengalaman dia walaupun dia nggak cepat. Kemudian tentu tentu saja Casemiro, bahkan Weghorst juga walaupun gitu-gitu dia memainkan peran. Jadi ini satu sisi menunjukkan pentingnya peran Casemiro. Cuman di sisi lain yang yang disayangkan adalah tentunya absennya Casemiro ya. Kita lihat bagaimana sangat disayangkan ya, Casemiro itu sepanjang karirnya di Madrid dia nggak pernah dapat kartu merah, tapi di MU baru setengah musim dia dapat kartu merah. Dan kita tahu dia dapat kartu merah di pertandingan lawan Southampton ya. Dan tadinya 3 sebenarnya kan, tapi kemudian ditambah 1 jadi 4. Dan itu artinya dia harus absen di Liga Domestik 4 kali. Jadi dia udah menjalani 2 kali menghadapi Fulham kemarin di FA Cup dia nggak main, dan kemarin lawan Newcastle, lawan yang sangat berat, menurut gue sangat berat ya, karena di kandang Newcastle ini salah satu tim yang paling sedikit kebobolan dan paling susah dikalahin. 9 kali dia hanya kebobolan. Kalau nggak salah tuh hanya kalah dari satu tim yang hanya 8 kali kebobolan. Coba kita lihat ya di home. Hanya kalah dari ya MU sendiri, MU 8 kali. Jadi Newcastle baru 9 kali kalau main di home kebobolannya. Dan juga hanya 1 kali kalah. Jadi tanpa kehadiran Casemiro, ya, dan ini kelihatan banget Brunonya si Newcastle itu benar-benar mendominasi lini tengah. Sehingga akhirnya bahkan Bruno Fernandes ini lebih sering kalau lu lihat bantu pertahanan. Berapa kali dia turun ke bawah menghalau bola, ya akhirnya kreativitasnya nggak bisa keluar karena dia lebih sibuk mengeluarkan energinya untuk bertahan. Nah, itu dari gua itu catatan buat pertandingan MU lawan Newcastle ya. Tapi yang jelas MU tetap feeling gua akan memenangkan 1 dari sisa 2 piala yang mereka masih ikuti saat ini, FA Cup atau Europa League itu. Nah, sekarang kita bergeser ke Chelsea ya, ke Graham Potter. Jadi gini, gue ada satu fakta menarik kalau kita ngelihat notable managers atau manajer-manajer hebat yang pernah menangani Chelsea, terutama sejak eranya siapa, Roman Abramovich sampai saat ini Todd Boehly. Jadi intinya, ini singkat kata ya, jadi biar gampang, intinya adalah menjadi pelatih itu bukan hanya soal taktik, bukan hanya soal pengetahuan 4-1-2, 3-4-2-1, itu nomor 7 lah. Cuman yang penting adalah who are you? Ketika melatih tim besar, ketika melatih tim yang bertabur bintang, kadang-kadang tuh kepandaian taktik, kepandaian empirisme gitu ya, rumus-rumus itu nggak terlalu berguna. Karena kan ini rata-rata semua pelatih-pelatih ini kan ngambil lisensi A, B, dan seterusnya kan sebenarnya hampir sama. Kayak kita lah sebenarnya. Kuliah semua sama, nilainya juga anggaplah kurang lebih sama, lulus sama. Tapi yang membedakan apa? Ada 2, pengalaman dan nama besar. Ya, gue masih ingat banget 2016 ya, kalau nggak salah ya 2016. Waktu final Liga Champions Madrid lawan Atletico. Itu di ruang di konferensi pers waktu itu jatahnya Madrid, Zidane itu ditanya strategi dan taktik apa yang dia jalankan. Ya dia bilang ya yang penting banyak bergerak, lari dan itu memang tercermin di ada sebuah scene atau footage di mana saat itu Zidane memberikan semacam pengarahan lah halftime. Kalau kita dengerin tuh intinya nggak ada yang jelimet lah 3-1-2-4 begini. Kadang-kadang kita tuh merasa terlalu lebih pintar dari pelatih sendiri. Pelatih itu kadang-kadang nggak terlalu banyak yang diucapkan. Dia yang penting adalah bagaimana menyolek semangat dari para pemain itu atau meredam emosi ego dari pemain itu. Nah, itu yang bisa melakukan kalau lu punya reputasi ya. Dan itu yang akhirnya membuat, balik lagi kita ke Chelsea ya, supaya nggak ngelantur, yang akhirnya lihat deh pelatih-pelatih yang sebentar dan dipecat di Chelsea itu rata-rata yang pelatih yang nobody. Ya seperti dulu Andre Villas-Boas hanya berapa bulan. Kemudian juga terakhir ini Graham Potter. Mungkin dia punya strategi dan taktik yang jelimet, tapi pemain ngelihat siapa elu gitu. Contoh dia misalnya ngomong sama let's say
Siapa ya? Courtois lah. Jangan Courtois, siapa ya? Di Chelsea misalnya kayak Havertz lah, kayak Havertz ya, kayak Havertz. Lu ngomong begini-begini, tapi kayak Havertz lihat, gue udah dapet Liga Champions, lu belum. Bahkan lu hanya melatih Brighton. Nah ini kadang-kadang nggak masuk, istilah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah ini gue lihat, gue kasih info. Beberapa pelatih yang sukses di Chelsea ini rata-rata punya punya background, punya reputasi yang keren lah, yang hebat ya. Pertama, Jose Mourinho. Dia datang, kita semua tahu ya, sebagai juara di Porto, FC Porto. Kemudian Gus Hiddink, gak usah ditanya seperti apa. Kemudian Carlo Ancelotti, ya dengan segudang titel ya, baik di Serie A dan Liga Champions bersama Milan ya, tahun 2009-2011. Dia dapat Premier League, FA Cup, dan Community Shield. Kemudian Roberto Di Matteo, paling nggak dia pernah menjadi pemain Chelsea, berhasil kalau nggak salah dapat FA Cup, gue lupa. Ya pokoknya um, udah punya apa namanya, punya CV yang bagus lah. Kemudian Rafa Benitez, ya di Valencia dia sukses. Dan juga di Liverpool ya dapat Europa League. Kemudian Antonio Conte, come on lah, tim nasional Italia, tim Juve sebagai pemain dia juga sukses. Terus Maurizio Sarri juga sama, dan terakhir Thomas Tuchel. Nah, Thomas Tuchel ini sebenarnya bukan dari segi pencapaian, tapi dari segi bagaimana dia bisa menangani ruang ganti PSG. Ya dengan segudang pemain bintang, tapi dia bisa membawa PSG ke final tahun 2000 berapa, 20 kalau nggak salah ya, pas Covid ya, yang tapi mereka kalah dari Bayern Munchen, dan sampai sekarang PSG nyesel buang Tuchel. Artinya memang kalau lu ngelatih tim seperti Chelsea, tim besar, ini yang dibutuhkan bukan lu sok pinter 3-2-4-2-1 menyerang sayap gini, itu nomor 7 lah yang gue bilang tadi. Nah, akhirnya kita lihat nasib Graham Potter. Nah, dengan bermodalkan membawa Brighton, memang Brighton bagus di tangan dia, cuman kita lihat ya ketika lu masuk ruang ganti mungkin gak didengerin atau apa, kita nggak tahu. Nah balik lagi sekarang kita sedikit ke depan, siapa yang kira-kira akan menggantikan dia? Nah ini menjadi menarik ya, karena di saat yang sama banyak pelatih yang sedang non job ya, ada uh, yang non job dan juga yang nggak non job tapi punya potensi untuk di hire. Nah gue mengutip dari salah satu media, ini ada beberapa kandidat, bukan cuman ya. Jadi ada yang non job itu sekarang Mauro Pochettino, ya kan, Zinedine Zidane, kemudian Brendan Rodgers yang baru dipecat Leicester, ini juga sama setelah dari 2019 dia menangani Leicester, dan juga tentunya Julian Nagelsmann. Nah, Julian Nagelsmann waktu dia didepak sama Munchen, sempat ditaksir sama Spurs. Nah, tapi dengan adanya kekosongan jabatan di Chelsea, ini menjadi menarik karena kalau kita lihat ibaratnya pasangan ini yang cocok ya, sama-sama mapan lah istilahnya gitu. Satu pelatih yang punya reputasi cukup baik, membuat Leipzig jadi tim yang kuat ya dengan bermaterikan pemain pas-pasan, tapi kemudian juga dia menurut gue sangat baik di Munchen. Ya karena mereka sekarang masih ada di perempat final Liga Champions, dan juga di Bundesliga kemarin sebelum ngalahin Dortmund kan posisinya hanya beda 1 poin kalau nggak salah dari Dortmund. Cuman ya karena ada friksi-friksi, ada hal non teknis dia pecat. Jadi sebenarnya dia punya potensi. Jadi dari semua kandidat itu menurut gue Nagelsmann yang paling cocok, ya yang paling cocok untuk menangani Chelsea. Tapi sekali lagi ini kan tergantung nanti dari nego-negonya dari kedua tim. Gue rasa sih kalau gue jadi Nagelsmann, tim yang paling menjanjikan dan juga well paid ya Chelsea. Chelsea juga sama, dari pelatih yang nganggur yang paling mumpuni, yang juga masih muda lah, relatif muda, artinya lebih fresh, itu adalah Julian Nagelsmann. Nah itu sih kalau menurut gue. Nah untuk sementara dari informasi yang gue baca, caretaker sementara itu dipegang oleh Bruno Saltor. Ini orang Spanyol. Ini legendanya Brighton sebenarnya. Jadi menarik ya, ganti ini juga ada Brightonnya. Ya kita nggak tahu ya, tapi gue rasa sih itu yang gue bilang tadi. Mungkin Bruno Saltor punya banyak CV, banyak pengalaman sebagai pemain di Liga Inggris. Dia tuh main sebagai pemain tuh dan main di Brighton tuh 7 tahun, dari 2012 sampai 2017. Terus 2 tahun lagi dia berperan sebagai ya semacam pelatih reserve lah. Ya, tapi tetap ketika lu masuk ruang ganti dengan penuh pemain bintang, yang dilihat bukan filosofi lu lah, bukan strategi apa lu, tapi siapa lu gitu. Tapi ya nggak tahu, kita akan lihat ya siapa yang akan menggantikan
menggantikan Graham Potter di Chelsea. Tapi kalau menurut gue sih harusnya Nagelsmann ya. Kita lihat apakah tebakan gue benar. Dan kembali lagi terkait MU, gue rasa sih kalah 2-0 dari Newcastle harusnya nggak perlu dikhawatirkan ya, karena target MU menurut gue musim ini adalah Europa League dan juga FA Cup. Oke, terima kasih udah nonton. Salam sehat.